meningkatkan Kualitas kemajuan sebuah wilayah, tentu dasarnya itu harus SDM. Sumber daya alamnya boleh banyak, Bung, tetapi kalau manusianya tidak berkualitas, betul. nggak mumpuni untuk ngelola itu, nggak bisa, Bung. Jumpa lagi dengan kita podcast Bung Fauzi. Kali ini saya kedatangan tamu dari Pulau Sumba. Pulau Sumba. Pulau Sumba, kebetulan kawan-kawan ini saya baru sekali ketemu dan dua kali ini ya kita. Dua kali dengan ini. Jadi mungkin nanti saya akan membahas sedikit tentang Sumba ya. Boleh. Tetapi tidak semuanya, karena memang kita berencana untuk membahas adat atau kebiasaan atau budaya yang ada di sana kita bahas berikutnya. Jadi pertemuan kali ini kita membahas tentang perjalanannya saudara. Ya, nanti bagaimana kabarnya saudara? Puji Tuhan, kabar baik, Bung. Sangat sehat sekali. Sehat sekali. Kebetulan kemarin ini baru tiba dari Sumba nih, Bung. Oh, dari Sumba? Dari Sumba saya kemarin. Penelitian. Penelitian di mana? Di pemerintah daerah di Kabupaten Sumba Barat, Bung. Jadi penelitian tesis berkaitan tentang SDM-nya Sumba Barat. Itu daerah atau kabupatennya saya lah. Izin ngerokok ya Allah. Ya. Oh iya. Ngerokok ya? Iya, mari, Bung. Udah mau selesai nih? Semester akhir. Oh, semester akhir. Semoga mungkin dalam waktu dekat ini, Bung, sekiranya bisa secepatnya lah bisa selesai. Bisa. Nah, Bung, Bung kenapa dulu awal mulanya bisa di Malang gitu? Jadi gini, Bung. Dulu ini saya dengar karena cerita dengan teman-teman yang lebih dahulu kuliah di Malang. Malang itu terkenal dengan sebagai kota pendidikan, Bung. Pertama. Yang kedua juga itu berbagai macam situs kami sudah dari sejak SMA juga, walaupun daerahnya terpencil kayak kami di Indonesia Timur. Oh, itu terpencil ya? Terpencil, Bung, tapi sekiranya di kota-kota internet ada. Dan kami mungkin mulai browsing dan lain sebagainya. Kami tahu Malang ini kota sejarah. Betul. Banyak lah mungkin tokoh-tokoh besar yang lahir dan muncul dari Malang gitu. Baik, berangkat dari situ, Bung. Perkenalan dulu lah biar kita boleh. enak ya. Iya, saya boleh ngerokok ya, Bung ya? Boleh. Soalnya kita anak muda nih kalau tidak ngerokok tidak jalan, Bung ya. Baik. Sambil ini santai. Kalau bicara tentang sejarah Malang kita tidak tuntas kan. Artinya tidak tuntas untuk hanya sebatas kita podcast hari ini. Tapi malam ini kita coba bicara tentang perjalanannya, Bung. Tadi sedikit mengetahui tentang kondisi Malang seperti apa, tokoh-tokoh dari Malang seperti apa kan, begitu kan? Sedikit banyak tentang pengetahuan bahwa Malang itu sendiri adalah tempat kota pendidikan. Bahkan kalau kata orang politik dikatakan di sini ini adalah barometer daripada Jakarta. Jadi ini bangunannya kecil miniaturnya Jakarta. Miniaturnya Jakarta. Karena saking banyaknya orang di sini, orang hebat gitu. Bung, pernah dengar Malang itu juga pengaruhnya besar terhadap perkembangan Indonesia? Pernah, Bung. Misalnya dari sejarah gitu. Contoh kecil kita ini kan ada di ini nih, di mana? Di salah satu tempat Singosari. Singosari. Singosari ini kan dulu tempat sejarah dan terbentuknya orang-orang hebat di sini gitu. Iya. Nah, jadi gini, Bung. Dari dua hal tadi itu kenapa pingin sekali kuliah di Malang. Memang salah satu faktor tadi karena kota sejarah. Mungkin sejarah Malang itu terkenal karena budaya. Mungkin kita balik ke belakang sedikit ya, Bung ya. Kita refleksi ke belakang sedikit bahwa menurut saya pribadi
budaya itu adalah identitas bangsa. Oh betul, sepakat saya kalau yang itu. Jadi budaya itu ketika kalau disamakan dengan identitas kita, kayak nama kita lah, kayak jati diri kita, kayak identitas kita, kayak marga kita lah gitu. Jadi budaya itu sangat penting, dan Malang diketahui bahwa paling terbesar adalah ada sebuah kerajaan, kayak kalau tidak salah ini ya Bung, mungkin Bung bisa di itu. Tapi dulu ketika kami ingin sekali kuliah di Malang, karena terkenal dengan di sini dengan kerajaannya namanya Singosari ya Bung ya. Betul. Ada kerajaan Singosari, dan kerajaan Singosari itu dibentuk oleh Ken Arok ya Bung ya. Dan Ken Arok. Saya kuliah di Wisnuwardana Bung. Dan mungkin beberapa cerita dari Ken Arok dari raja dari turun temurun dari raja tuh. Ada Ken Arok. Saya kuliah di Wisnuwardana Bung. Saya ke belakang dulu. Saya kuliah di Wisnuwardana Bung. Nah, saya kuliah di Wisnuwardana, dan ketika saya lihat ternyata ada kaitannya Wisnuwardana dengan kerajaan Singosari ini ada hubungannya Bung. Ternyata Wisnuwardana itu adalah nama raja gitu. Raja kalau tidak salah raja keempat ya Bung ya. Sebelum Kartanegara, karena Kartanegara yang sekiranya membesarkan nama Singosari dan sampai ke berbagai benua lah, berbicara soal perdagangan dan lain sebagainya itu. Mungkin kayak gitu soal budayanya Malang. Makanya tertarik sekali untuk kuliahnya di Malang nih Bung. Makanya saya pribadi itu budaya itu adalah identitas bangsa. Jadi sebuah bangsa budayanya hilang, bagi saya itu bukan lagi sebagai sebuah bangsa. Saya yakin itu dan dia pecah itu sangat dan ini mungkin anak-anak muda tentu sekali harus dipahami, dan juga sekiranya budaya itu penting untuk harus dipelajari gitu. Trisakti Bung Karno. Iya, Trisakti Bung Karno ya, Trisakti Bung Karno. Baik, Bung. Kembali ke Bung bahwa selain terinspirasi dari beberapa cerita atau histori daripada Malang sendiri kan. Iya. Bung ini kan S2 nih. Iya. S2. S2. Kenapa harus S2 gitu? Apakah memang Bung ini punya tujuan untuk membangun satu daerahnya Bung, atau Bung ini bahkan betah di sini? Benar Bung. Ya. Apakah itu juga satu alasan supaya Bung berlama-lama di Malang gitu? Sebetulnya panjang ceritanya sebetulnya Bung. Mungkin nggak cukup untuk di waktu ini kalau saya harus ceritakan semua. Tapi sekiranya sekilas mungkin kenapa saya harus sampai ngambil S2 tuh Bung. Karena saya ini orang yang berasal dari Indonesia Timur Bung. Saya kuliah manajemen. Bicara juga tentang sumber daya manusia. Ekonomi politik masuk di sana? Bicara juga di situ boleh. Tapi yang paling terpenting bagaimana sumber daya manusia itu bisa digunakan, maksudnya SDM-nya itu sekiranya, karena memang sekarang ini kan negara kita, pemerintah kita lagi gatal-gatalnya untuk bagaimana SDM unggul kan gitu kan. Indonesia unggul lah gitu. Dulu mungkin berbagai macam hal, dan kami Indonesia Timur ini masih masalah dengan soal SDM. Maka saya inisiatif sekali untuk kuliah terkait dengan SDM, dan saya kemarin itu balik dari Malang sementara waktu 3 bulan di Sumba penelitian. Lama ya? Lama Bung, di Sumba itu penelitian terkait dengan sumber daya manusianya Sumba Barat. Karena memang problem kami di sana Sumba Barat itu masih wilayah 3T Bung. Jadi terluar, terdalam, pelosok lah gitu Bung. Jadi kami akses internet aja masih jarang Bung. Mungkin daerah perkotaan iya, tapi mungkin di daerah desa-desa itu masih jarang. Jarang ya. Makanya mungkin yang dari kampung Bung. Saya ini orang yang lahir dan besar di kampung, orang tua saya petani. Tahu lah bagaimana caranya hidupnya sebagai seorang petani dan hidup sebagai seorang desa itu paham benar. Gitu. Dan kami sebagai pelaku yang ngalamin persoalan seperti itu. Jadi maka saya pribadi tertarik sekali itu untuk bagaimana kuliah berkaitan tentang SDM, karena salah satu untuk meningkatkan
Kualitas kemajuan sebuah wilayah, tentu dasarnya itu harus SDM. SDM. Sumber daya alamnya boleh banyak, Bung, tetapi kalau manusianya tidak berkualitas, Betul. nggak mumpuni untuk ngelola itu, nggak bisa, Bung. Tetap Sumba itu terkenal, Bung. Banyak sejarahnya, Bung, banyak wisatanya, banyak juga sumber daya alamnya, Bung, yang bisa dieksplor, yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi profit itu bisa banyak. Soalnya apa? SDM-nya gak cukup untuk ngelola itu. Itu masalah besar kami di sana, Bung. Makanya saya berbangga sekali untuk kuliah di Malang ini sampai selesai. Iya, sampai karena Malang ini saya tahu, Bung, kota pendidikan. Maaf ya, kalau nggak salah 90 lebih perguruan tinggi ya mungkin kemungkinan ya di Malang ini ya banyak sekali perguruan tingginya dan banyaklah guru-guru besar. Ya? Iya benar. Dan kesan pertama ketika di Malang? Kesannya banyak sih, Bung. Kesan dan pesannya itu banyak sebetulnya. Karena Malang itu apa ya? Sebagai seorang yang ini perspektif secara orang luar ya, bukan berbumi ya. Iya, bukan Bung. Jadi kami orang ini datang dari luar, datang merantau di kota Malang, berbagai macam tantangan memang. Karena kehidupan daerah pedesaan dengan perkotaan itu berbeda, Bung. Jauh sekali, kayak ya dari timur ke barat lah, Bung. Iya, Bung. Jadi kayak dari timur ke barat lah perbedaannya. Jadi bagaimana yang paling pertama itu kami harus menyesuaikan diri, Bung, dengan kehidupan di kota. Sekiranya seminimal mungkin, semaksimal mungkin berusaha untuk bagaimana kemudian kami bisa bersosialisasi, bisa mensosialisasikan diri dan juga memahami, oh ternyata lingkungan di perkotaan itu seperti ini. Dan bagaimana sedikit demi sedikit apa yang kami dapat dari sini, oh ternyata di kota kemajuannya seperti ini. Dan itu menjadi inspiratif bagi kami ketika kami balik di sana. Oh iya, di sana kami alamin begini dan kita harus bawa pulang begitu. Setidaknya ketika habis di Malang bisa mengimplementasikan hal-hal yang mungkin dulu tidak pernah ditemui kan begitu ya. Bung, tantangan terberat nih. Tantangan terberat ketika ada di Malang itu apa? Tantangan terberat itu banyak faktor, Bung. Sebagai seorang yang rantau ya. Iya. Masalah utama itu perang dengan perut, Bung. Iya. Perang dengan perut. Cekcok dengan ibu kos. Cekcok dengan badan administrasi keuangannya kampus. Sering, Bung, karena ya kita hidup di desa, orang tua petani, kiriman sebulan seberapa sih? Itu faktor pertama sekali, Bung. Dan itu menjadi tantangan terberat untuk mungkin kami ini yang dari desa sampai di kota ini, menjadi sekiranya hal yang menjadi tantangan buat kami karena mungkin uang yang ada di desa tidak sama seperti yang ada di kota. Di kota mungkin lebih cepat menghasilkan uang. Kalau di desa kurang pengeluarannya, Bung. Pendapatannya memang juga sedikit, tapi pengeluarannya juga sedikit. Tapi kalau di kota, apalagi kami kayak orang yang rantau, belum bekerja, penghasilannya gak punya, kecil, dan bahkan tidak ada sekalipun, pengeluarannya besar. Jadi mungkin itu masalahnya, Bung. Berbeda ya. Berbeda, Bung. Jauh. Kalau kita di sini semua beli kan ya. Kalau di sana mungkin mandi, terus minum apa sih? Mandi gratis, Bung. Nah, kalau di sini bayar kan? Bayar, Bung. Mandi di sana gratis. Ngambil sayur itu gratis, Bung. Nah, bagaimana ketika Bung mengalami hal-hal itu lalu sampai sekarang? Artinya kan sudah bertahun-tahun di Malang. Iya. Jadi pastinya kan butuh manajemen untuk melangkah sampai sejauh ini. Betul. Gitu. Betul, Bung. Jadi gini, untuk saya pribadi nih ya, ini pribadi nih. Saya ketika saya sampai di Malang, pertama sekali mungkin kayak menjadi anak yang kayak malu-malu lah karena kita hidupnya di desa, Bung. Tapi lambat laun juga dengan berjalannya waktu juga, Bung. Kita mulai membangun. Saya pribadi membangun jaringan, Bung, dengan sekiranya ada beberapa toko lah mungkin di kota Malang ini, komunikasi dan lain sebagainya. Ada penguatan-penguatan, Bung. Bahkan saya, Bung, mungkin kebaikannya orang Malang mau tahu, Bung.
kalau saya lapar, saya pergi minta yang orang asli orang Malang, saya pergi minta beras untuk saya makan di kos. Dan itu dapat itu. Dapat, Bung. Iya, Bung. Berarti bayangin orang Malang loh. bagus. Orang Malang bagus. Iya, Bung. Wah. Dapat dikasih saya, Bung. Ini Saya gak punya makan, Bung. Bang, saya nih lagi lapar, belum ada kiriman. Dikasih saya, Bung. Sampai segitunya ya. Ini artinya berangkat juga dari cara Bung bersosialisasi. Bersosialisasi. Orang bilang kedekatan. apa ya, Bung ya? Networking, Nah, membangun jejaring. iya, Ya, kita ini kan sebagai mahasiswa juga tentu selepas dari kita berkuliah, sekiranya memang kita harus memulai untuk membangun jejaring. Karena tantangan zaman sekarang makin besar, Bung. Dan kita mungkin diawali ketika kita mungkin di perguruan tinggi, sejak awal memang kita memulai bagaimana kita membangun networking, membangun jejaring. Tanpa jejaring sekarang di kehidupan di saat sekarang ini susah, Bung. Susah. Dimanapun kita berada ya. Iya. Dimanapun kita berada. Baik, Bung. Mungkin ada sedikit edukasi terkait dengan perjalanan Bung ini kan besar jauh panjang sekali. Panjang sekali. Dan sampai saya lihat sosialisasinya bagus, sosialnya juga istimewa gitu. Bagaimana cara mengedukasi kawan-kawan supaya kawan-kawan itu bisa bersosialisasi dengan baik, bahwa kita datang dari daerah, kita meskipun beda mungkin bahasa atau beda muka dan lain sebagainya, tetapi kan kita masih dalam satu kesatuan Indonesia misalnya, tetapi tidak menutup kemungkinan bagaimana cara kita untuk berkomunikasi gitu. Jadi perintahnya satu konsep bagi saya, Bung. Saya ada pepatah mengatakan gini, di mana kaki kita berpijak, di situ langit kita menjunjung. Aduh, mantap terus. Iya. Dan itu tertanam di dalam diri saya sejak saya ada di Malang, Bung. Karena saya beda daerah, Bung. Budayanya juga berbeda. Iya. Jadi bagaimana cara kita untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, dengan situasi. Mungkin hal paling sebel ya, Bung. Selain kita bersosialisasi dengan sesama, dengan dengan tokoh-tokoh dan lain sebagainya, bersama dengan iklim aja. Iya, Bung. Oh iya. Oh, timurin panas, Bung. Malang kan dingin ya. Jadi mandi pun susah kalau kalau pagi-pagi subuh itu susah, Bung. Jadi di hal-hal kecil pun kita harus bersosialisasi, Bung. Kita sekiranya mulailah untuk bagaimana kita membiasakan diri. Jadi kita membiasakan diri untuk bagaimana kita menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Nah, satu hal dari saya terkait dengan untuk kawan-kawan atau perantau, ya. Malang ini bagus, apalagi dalam hal konteks pendidikan, bagus. Malang ini adalah sesuatu yang adalah kota, menurut saya kota yang tempatnya gudangnya ilmu lah di Malang bagi saya, gudangnya. Dan banyak hal inspirasi dari Malang, dan Malang ini terkenal sekali dengan tokoh-tokoh nasionalis. Memang religius sekali, Bung. Nasionalis religius ya, Bung, ya, tokoh-tokoh nasional yang memang lahir dari Malang, dan itu menjadi inspiratif bagi banyak orang. Jadi Malang ini bagi saya adalah kota, mungkin ketika saya balik di kampung sekalipun tetap saya kenang bahwa Malang itu adalah tempat saya di mana saya mengais ilmu. Mungkin gitu, Bung. Mungkin juga. Jadi teman-teman, ayolah ke Malang, itu adalah tempat yang baik untuk pendidikan. Jadi pesan tadi pesan dari kawan saya ini adalah kita juga harus bersosialisasi dengan baik, sehingga kita bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh pendahulu kita. Terus founding fathers kita misalnya, bahwa di mana kaki kita dipijak, di situ langit dijunjung, kan begitu. Iya. Nah, terus banyak hal sih yang disampaikan tadi. Iya. Saya rasa tadi Bung ini terakhir ya. Bung Peter ini adalah orang yang sangat kuat dalam menjalankan cita-citanya di dunia pendidikan ya. Habis ini beliau ini akan lulus dan akan mengabdi di daerahnya. Dan yang tadi yang sangat menarik bagi saya adalah ketika beliau mengatakan bahwa akan mengangkat derajatnya orang-orang yang di daerah untuk kemudian membangun SDM dan lain sebagainya. Ya, begitu ya. Baik kawan-kawan, itu saja untuk kali ini.
Nah, ini nih sebelum saya tutup nih, ini yang dipajang ini bukan apa nih? Ini adalah endorse ya. Ya. Iya. Ini jangan lupa, ini murah nih. Arunika nanti bisa dicek di apa namanya di TikTok kami. Harumnya luar biasa. Iya. Kalau saya pakai ini nih ya. Iya. Saya pakai. Coba dipakai. Iya. Dipakai. Iya. Ini luar biasa, mantap. Dan ini tidak akan hilang kalau cuma satu hari. Ya, akan keren. Mantap ini sekali. lama ini lama sekali ini. Wanginya tahan Sekali ya. Iya. Ini recommended buat kawan-kawan semuanya. Baik. Ayo ini beli ya. Nah, ini jangan lupa ya. Lihat di apanya? Di TikToknya nanti. Iya, di TikToknya ada. TikTok. Itu nanti kita cantumkan di situ. Ya, boleh. Baik kawan-kawan, cukup ya untuk kali ini pertemuan kita. Berikutnya kalau menarik nanti kita akan muncul lagi dengan satu budaya yang itu menurut saya menarik sekali. Sedikit saya sampaikan, di sana ada budaya apa namanya? Budaya Sumba Yang dan tradisi bagi budaya Sumba adalah tradisi nyale. Mungkin di lain kesempatan kita nyale bisa. dan apa namanya? Pasola. Nyale dan pasola ini akan jadi tema berikutnya untuk kita konsumsi ya. Karena ini menurut saya budaya tidak boleh mati. Karena yang disampaikan tadi narasumber saya ini bahwa budaya itu adalah bagian dari jati diri kita. Gitu. Jati diri. Oke, salam ketua. Ya. Salam ketua. Salam ketua. Terima kasih.